lihat berapa bantuan PKH-nya? 1 juta 100. Nah, ini lebih gede. Harusnya usahanya harus lebih bagus ya, betul nggak? Nah, tapi suka dipakai modal usaha kan? Saya berharap ibu tetap jalankan dan mudah-mudahan pemerintah pun mampu membantu untuk memasarkan, ya. Nah, contoh ini saya akan coba dinas koperasi. I love you, my dear. Aman ibu-ibu? Alhamdulillah aman. Kita bertemu lagi dalam acara P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, PKH, program keluarga harapan. P2K2 ini jadi semacam inkubasi wirausaha program PKH ya. Jadi semacam pemberdayaan ekonomi supaya ibu-ibu PKH bisa berdaya, bisa mandiri, punya usaha sendiri ke depannya, bisa membantu suami, menambah uang jajan anak-anaknya, betul? Kemudian bisa menambah makanan anak-anak supaya lebih banyak gizinya. Kemarin dapat bantuan PKH semuanya kan. Sebetulnya ini jadi modal usaha yang tanpa harus dikembalikan. Sehingga bagaimana kemudian dimanfaatkan dan tidak perlu dikembalikan. Itu adalah bantuan dari pemerintah, bisa dipakai, dimanfaatkan untuk usaha. Betul? Sebetulnya udah dijalankan sama Bu Eva. Setiap ada bencana PKH pasti dipakai. Bu Osi berapa bantuan PKH-nya? 725.000. Bu Eva berapa bantuan usaha? 900? 975.000. Terus Bu Dahlia berapa bantuan PKH-nya? 1 juta 120. Nah, ini lebih gede. Harusnya usahanya harus lebih bagus ya, betul nggak? Nah, tapi suka dipakai modal usaha kan? Iya. Betul. Jadi muter. Jadi usaha yang bagus itu ada retail, reguler, bukan musiman. Jadi usahanya terus berjalan tiap hari, Bu. Terus berjalan tiap hari. Jadi bisa benar-benar mendatangkan keuntungan setiap harinya. Itu usaha yang bagus, Bu. Jadi lain musiman, bukan musiman. Yang dimaksud musiman apa? Biasanya usaha berjalan nih. Kalau ada musim rambutan berhenti, betul nggak? Kalau ada musim panen berhenti, betul? Tapi bagaimana silakan kalau ada kemudian kegiatan musim rambutan berjalan, tapi usahanya berhenti. Kalau uang, saya sampaikan ke ibu-ibu. Jadi kalau uang berapapun ya, sehari itu bisa habis. Ibu akan dapat bantuan PK 2 juta, 3 juta per tahun, misalkan ada yang 4 juta bahkan. Tapi itu bisa habis dalam waktu yang singkat kalau uang. Tapi kalau bentuknya usaha itu bisa muter. Setiap hari ada retail keuntungan yang kemudian bisa muter lagi. Ada yang di peternakan, pertanian, pemakanan, konveksi, itu banyak peserta PKH yang kreatif. Dan yang tidak berani juga banyak. Kan yang paling penting modal usaha itu berani memulai. Makanya modulnya di PKH ini adalah bagaimana memulai usaha. Modal yang paling penting, banyak orang punya uang banyak tapi tidak jalan-jalan usahanya. Kenapa? Tidak punya keberanian. Cek orang Sunda bawa kawani. Ibu orang-orang berani. Saya bangga. Bu Eva, Bu Osi, Bu Dahlia juga orang-orang berani. Kenapa? Karena berani memulai usaha. Di PKH sebetulnya ibu-ibu sudah dapat buku modul P2K2 ya, atau FDS, Family Development Session. Kita pertemuan itu setiap bulan sekali ada modul namanya pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, itu modul salah satunya di sesi yang ketiga di modul itu bagaimana memulai usaha, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha salah satunya. Nah, ini ada udah ide-ide usaha. Bu Osi ide usahanya donat ya. Nah,
nanti coba akan kita identifikasi juga. Nanti coba kita datang ke rumahnya. Sekarang kita akan coba kembangkan usaha dari Bu Eva rempeyek. Coba kita kemas lebih bagus lagi, pasarannya lebih diperluas lagi, pemasarannya, kemudian kualitas rasanya coba ditingkatkan lagi. Coba saya bantuin kemasin supaya lebih menarik, karena itu salah satu yang membedakan. Jadi persaingan usaha itu bagaimana bisa beda, sehingga pembeli bisa milih rempeyeknya Ibu. Nah ini coba saya pakai hand sanitizer ya, biar higienis. Kalau bisa setiap mengemas, ini juga penting dijaga Bu. Jadi kebersihan untuk konsumen itu penting. Kalau ada sarung tangan lebih bagus. Tapi soalnya sudah higienis ya, udah bersih, udah pakai hand sanitizer. Coba sebelum dimasukin, saya start dulu. Ambil Bu Osi, dicobain. Silahkan, udah lihat. Dimakan Bu. Dimakan. Berani melawan rempeyek lain? Kekurangannya apa? Enak. Kekurangannya apa? Yang ditanya kekurangannya apa? Kurangannya Kurang banyak, makanya. Oh no. Bawa aja nanti Bu. Jadi kadang perlu ditanyakan konsumen Bu, kurangnya apa? Tapi tidak semua harus diserap apa kemauan konsumen. Jadi kalau konsumen maunya gratis repot kan. Nah, coba saya masukin ke kemasin ya, ke kemasan yang karena saya fasilitator mendamping ketika ada jualan makanan ini, salah satunya ya bagaimana kita kemas menarik mungkin. Nah, coba saya beli tadi toples ya, toples ini 10.000 di pasar, saya beli 10.000 untuk kemudian kita kemas menjadi rempeyek yang cukup menarik. Dan kita tentu harganya tidak akan sama, ini kan 5.000. Ketika kemudian dikemas menjadi toples, coba bisa dijual bisa lebih bagus lagi harganya, tapi tetap sesuai, keuntungan sesuai, ke konsumen juga tidak memberatkan. Coba kita akan masukin, ini tetap tester ya, dipisahkan. Coba akan kita buka, masukin ke toples ya. Kita akan coba bantu kemasin. Ibu nanti coba praktek di rumah. Ada kemasan yang memang harganya murah, ada kemasan yang memang buat kalangan tertentu, menengah ke atas. Ini cukup menarik Bu. Pakai toples seperti ini sudah biasa, sebetulnya banyak yang memproduksi dengan kemasan seperti ini gitu ya. Coba kita akan masukin ke sini sampai penuh ya, sampai penuh. Jadi konsumen juga bisa puas ya. Tetap kelemahan dan kekurangannya minta masukan dari konsumen. Ibu memanfaatkan juga, nanti pemasaran bisa saya bantu juga ke beberapa media sosial dan beberapa komunitas, kemudian tempat-tempat yang bisa dijual juga, toko ya. Kemudian Ibu juga manfaatkan media sosial Ibu. Bahkan tidak salah kalau kemudian lebih bagus Ibu berani nanti ke depan kita pasang produk makanan ini di toko online. Toko online banyak ya, toko online itu sudah. Coba kita harus masuk ke sana, KPMPK harus berani. Perhatikan untuk kemasan ini yang paling penting adalah merek, biar bisa dikenal oleh orang. Merek, kemudian juga ada motonya di sini ya, coba kasih gurihnya Jawara. Kemudian komposisi, kemudian juga neto timbangannya nanti perlu ditimbang juga berapa gram beratnya, berapa kilogram gitu ya. Kemudian alamat produksi di sini, nama produksinya kita kasih nama Kube PKH Cikaum gitu ya. Ini Kampung Pasir Jati, Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Ada nomor HP-nya. Jadi kalau ada pesan antar bisa melalui nomor WA di sini gitu ya. Ini kebetulan kita supportnya adalah Kementerian Sosial dan Program Keluarga Harapan. Jadi bagi yang mau pesan, ini bisa pesan antar gitu ya. Jarak jauh, lintas kabupaten bisa, lintas provinsi juga bisa ya. Bisa. Ini pesan antar. Nomor HP-nya ini marketingnya ya, 08122 0194 722. Harga jualnya berapa? 50.000 ya. 50.000.
dilihat dari rasa komposisi lumayan cukup sesuai harganya ya, 50.000. Lihat rasanya. Sekarang kita sudah berada di rumah Bu Osi. Ibu ketua kelompok PKH Kampung Saringin, Desa Cikaung Timur ya, Kecamatan Cikaung. Sudah memulai usaha Bu Osi. Cukup kreatif ya Bu Osi ini, coba membuat usaha kecil-kecilan, usaha rumahan donat. Supaya lebih menarik kita kasih merek. Kemarin kita beri nama apa? Donat. Ada kita cantumkan untuk supaya kemasan lebih menarik, komposisi harus dikenal apa aja komposisinya Bu? Tepung Terigu, gula, minyak sayur, telur, minyak, kemudian apa, mentega ya, susu dan toppingnya ya. Iya. Nah, toppingnya ini coba kita lihat. Hancur. Wah, karena kalau donat bolak-balik sedikit bisa nempel ya. Iya. Ada keju, ada coklat, seres ya. Nah, ini diproduksi oleh Kube PKH Cikaung, Kampung Saringin, Desa Cikaung Timur, Kecamatan Cikaung. Ada nomor HP-nya nih. Barangkali ada yang mau pesan untuk acara 081280805319. Ada WhatsApp-nya Bu ya, Bos ya. Bos ini ketua kelompok cukup kreatif dan saya salut kepada Ibu ya. Supaya berjalan ke depan usahanya mudah-mudahan bisa lancar. Besok kita akan ketemu Pak Haji Ruhimat, Bupati Subang. Coba akan kita kenalkan produk donat ini. Mudah-mudahan bisa beliau daftarkan di Dinas Koperasi ya, menjadi produk yang juga dibina oleh pemerintahan daerah Kabupaten Subang. Kalau sudah oleh PKH, Program Keluarga Harapan, sudah berjalan rutin ya, sebetulnya sebulan sekali kita melakukan pembinaan usaha Bu Osi ini, dan cukup lumayan ya. Kemarin bikin berapa piece Bu donatnya? 50 piece ada sih sama yang dijual-jual di sini gitu. 50 piece. Cukup murah ya, harganya berapa kalau biasanya dijual di warung-warung? Dijual 3.000 ya. 3.000. Nah, ini kalau 5.000, 4.000 juga dari lihat dari rasanya sih sebetulnya cukup layak ya. 5.000 kita cobain. Nah, ini rasa keju ya, masih anget, kerasa dipegang masih anget. 4.000, 5.000 berani. 4.000, 5.000 berani. Karena di kampung jadi dijualnya harganya 3.000 ya. Biar kemudian pemasarannya juga tidak terlalu mahal. Mudah-mudahan bisa terus berjalan Bu. Nanti ketika pencairan PKH dimanfaatkan untuk mendukung usaha ini. Apa yang kemudian kurang, beli kemasannya. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Ibu, pencairan per 3 bulan sekali berapa? 725.000. Utuh ya diterima Ibu ya? Iya. Ada pungli nggak? Nggak ada. Ibu ngasih ke siapa nggak? Tidak. Ke pendamping ngasih uang nggak? Nggak. Alhamdulillah. Nggak. Nggak ada yang minta? Nggak ada. Alhamdulillah. Suami minta nggak? Bisa membantu suami ya. Iya. Nah, dengan usaha ini Ibu bisa membantu suami menghidupi, bahkan membantu kehidupan keluarga, ekonominya. Mudah-mudahan terus berjalan. Kalau misalkan mixernya rusak-rusak yang nggak bisa dipakai lagi suatu saat, nah, bisa dimanfaatkan uang PKH itu. Beli box juga bisa, bahan-bahan tadi berharap bisa jalan terus. Ya syukur-syukur bisa berkembang usahanya. Nanti coba saya fasilitasi untuk kita bantu pasarkan. Hambatan apa yang Ibu alami selama menjalankan usaha ini? Kendala-kendalanya apa? Kekurangan modal gitu. Modal contohnya untuk beli bahan gitu. modalnya tidak ada sama sekali, modalnya ada tapi dipakai untuk keperluan lain. Nah, dipakai Dipakai keperluan. untuk keperluan lain kan. Iya. Jadi modal dengan keperluan dapur itu ketuker ya. Iya. Paham? Ketika Ibu bilang hambatannya adalah modal, sebetulnya Ibu cukup beruntung karena menjadi peserta PKH. 3 bulan sekali Ibu mendapatkan uang bantuan PKH tadi berapa? 725.000. Itu sebetulnya bisa disebut modal Bu. Dan kalau kemudian uang itu pinjam orang lain harus mengembalikan, tapi bantuan PKH Ibu tidak perlu mengembalikan, cukup dimanfaatkan, bisa jadi modal. Oke? Iya. Kendala yang berikutnya apa? Susah itu mencari konsumen.
penjualan, kendala pemasaran. Biasanya ibu jual donat di mana? Di warung-warung. Warung-warung. Iya. Disimpan di warung, nanti bagi hasil dengan yang punya warung Iya. gitu ya. Saya kasih masukan bahwa memang untuk supaya berjalan lebih bagus ke depan, volumenya harus diperbesar, jumlahnya, penjualnya harus diperbesar. Ini mainnya kuantitas bu, jumlah. Jadi kalau kemudian ibu bikinnya sedikit, tentu keuntungannya akan sangat kurang buat ibu ya. Sehingga ibu perlu mencari 1-2 orang yang memang dia khusus nanti untuk tugasnya menjual, memasarkan ke warung-warung, kemudian dia narik. Sehingga ibu nanti fokus di produksi aja. Jadi ibu bagi hasilnya nanti dengan orang yang jalan. Syukur-syukur suami ibu bisa membantu ya. Atau kalaupun nggak suami, siapa aja 1-2 orang bisa peserta PKH yang lain bu, untuk kemudian menjualkan. Nanti lagi ibu bagi hasilnya bukan dengan yang warung, tapi dengan yang menjualkan, distributor bahasanya. Nah, itu salah satu cara untuk solusi pemasaran ke depan. Barangkali Bu Osi ada yang mau disampaikan untuk PKH dan Kementerian Sosial. Makasih PKH dan Kementerian Sosial udah bantu. Sudah dibantu dari PKH dan Kementerian Sosial buat ibu. Udah buat modal, buat keperluan keluarga, buat anak sekolah. Terima kasih PKH dan Kementerian Sosial. Ya, kita juga saya juga berterima kasih pada ibu sudah berani memulai usaha bikin donat ini cukup bagus. Mudah-mudahan bisa terus berjalan, dan tentu pihak Kementerian Sosial PKH juga sangat berbahagia ketika ada KPM PKH yang kreatif membuat usaha. Saya juga berterima kasih pada ibu, salut. Jarang ada ibu-ibu KPM PKH di masyarakat yang kuat ya, membantu suaminya dan keluarganya termasuk. kita akan kedatangan bupati untuk penyerahan stimulan 4
pemberdayaan ekonomi di Cikaung. Dia tempatnya di Desa Mekarsari ya, rumahnya Kepala Desa Mekarsari. Kita dengan KPM PKH yang kemarin sudah ikut kelompok Kube ya, Kube PKH, ada Bu Eva, ada Bu Osi, ini membawa rempeyek itu produk Kube PKH Cikaung. Kemudian ada juga donat tuh. Mantap gak? Dinas, makan banyak sekali ya. Dinas, Dinas Koperasi, ya. Oh ya udah samalah ya. Tentunya sekecamatan mungkin, ya. Saya pengen ini masuk ke Alfa, ya masuk ke Indomaret. Kita titipin di Alfa, di Indomaret. Siap. Iya kan? Ini produknya donat sama rempeyek. Ini KPM-nya. Oh gitu. Ini yang menerima bansos aku sama PKH. Iya. Ini Bu Osi donat. Produknya. Buat oleh donat. Iya. Oke baik. No. Ya. Nuhun ya. Binan Bapak KPM PKH. Pak Asra gini Pak Asra. Ya. Dan kata-kata paling ibu KPM PKH. Biar usahanya terus maju. Baik untuk pengrajin yang sudah mulai membuat produk rumahan masing-masing, baik itu donat maupun apa itu Rempeyek, mana rempeyek? Iya kan? Iya. Nah, saya berharap ibu tetap jalankan dan mudah-mudahan pemerintah pun mampu membantu untuk memasarkan, ya. Nah, contoh ini saya akan coba Dinas Koperasi untuk bisa memasarkan ke minimal kerjasama dengan Alfamart, Indomaret, sok leukeunan, da leuleutikaanan mah geula. Insyaallah gege lamun geus aya kadaek pasti insyaallah Allah ngabarinan jalan yang terbaik. Sing sukses Bapak Ibu.